Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilmi Setiawan Pamungkas dari kelas 11 Kimia Analisis C, absen 12. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai materi koloid. Apa itu koloid? Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran atau sistem dispersi dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, berkisar antara 1 sampai 10.000 nanometer. Dispersi adalah penyebaran merata dua fase, yaitu fase terdispersi dan medium terdispersi. Fase terdispersi adalah zat yang terdispersikan, misalkan susu. Kemudian, medium terdispersi adalah medium yang digunakan untuk mendispersi, misalkan air. Ada 3 jenis campuran yang digolongkan berdasarkan besarnya partikel. Yang pertama larutan, yang kedua koloid, yang ketiga suspensi. Larutan adalah campuran homogen dari 2 komponen atau lebih. Koloid adalah intermediate antara suspensi dengan larutan yang dapat disaring menggunakan penyaring ultra. Sedangkan suspensi adalah campuran zat heterogen yang dapat dilakukan penyaringan. Jenis-jenis koloid. Yang pertama, pada fase terdispersi padat dengan fase pendispersi gas dinamakan aerosol padat. Contohnya asap maupun debu di udara. Kemudian pada fase terdispersi padat dengan fase pendispersi cair dinamakan sol. Contohnya sol emas, sol belerang, tinta maupun cat. Kemudian pada fase terdispersi padat dengan fase pendispersi padat dinamakan sol padat. Contohnya gelas berwarna maupun intan hitam. Kemudian pada fase terdispersi cair dengan fase pendispersi gas dinamakan aerosol, contohnya kabut. Kemudian pada fase terdispersi cair dengan fase pendispersi cair dinamakan emulsi, contohnya susu, santan, maupun minyak ikan. Kemudian pada fase terdispersi cair dengan fase pendispersi padat dinamakan emulsi padat. Contohnya jelly, mutiara, opal. Kemudian pada fase terdispersi gas dengan fase pendispersi cair dinamakan buih. Contohnya buih sabun maupun krim kocok. Dan yang terakhir pada fase terdispersi gas dengan fase pendispersi padat dinamakan buih padat. Contohnya karet busa maupun batu apung. Kemudian sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid terdiri atas efek Tyndall, gerak Brown, elektroforesis, adsorpsi, koagulasi, koloid pelindung, dialisis, dan koloid liofil dan koloid liofob. Sifat yang pertama yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga tampak lintasan berkas sinar tersebut. Pada gambar dapat diketahui terdapat 2 jenis yaitu cairan larutan dan cairan koloid. Larutan sejati akan meneruskan cahaya dan berkas cahaya tidak kelihatan. Sedangkan pada larutan koloid berkas cahaya akan kelihatan dan koloid akan menghamburkan cahaya. Kemudian gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan dari partikel koloid yang menyebabkan koloid tetap stabil, homogen, dan tidak mengendap. Gerak Brown ini dapat menstabilkan koloid karena bergerak terus-menerus, maka gerakan itu dapat mengimbangi gravitasi, sehingga koloid itu tidak akan mengendap.
Sifat yang selanjutnya yaitu elektroforesis. Elektroforesis adalah gerakan partikel koloid karena pengaruh dari medan listrik. Dengan menggunakan alat elektroforesis ini yang terdiri dari elektroda positif dan elektroda negatif, ion-ion positif maupun ion-ion negatif tersebut akan bergerak mengikuti arah magnetik dari elektrodenya. Elektroda negatif akan menarik partikel bermuatan positif, dan elektroda positif akan menarik partikel bermuatan negatif. Sifat yang selanjutnya yaitu adsorpsi. Partikel koloid akan bermuatan listrik apabila partikel koloid menyerap ion yang bermuatan, dan ion tersebut menempel pada permukaan koloid, sehingga partikel koloid itu akan bermuatan. Penyerapan ion tersebutlah yang dinamakan dengan adsorpsi. Maka dapat disimpulkan bahwa sifat adsorpsi adalah penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid bermuatan. Contohnya pada gambar yaitu FeOH3 mengadsorpsi ion-ion H+ sehingga FeOH3 tersebut akan bermuatan positif. Selanjutnya, koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas koloid. Sifat yang selanjutnya yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil. Akan tetapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Sehingga dapat diketahui cara kerja dari koloid pelindung ini adalah koloid pelindung membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid lain. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi muatan koloid sehingga partikel koloid tidak menggumpal. Selanjutnya yaitu dialisis. Dialisis adalah proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Contoh sifat dialisis ini pada proses pemisahan hasil metabolisme dari darah oleh ginjal. Sifat yang terakhir yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Koloid dengan medium pendispersi cair dibedakan menjadi koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil adalah koloid yang partikel terdispersinya menarik medium pendispersinya. Sedangkan koloid liofob adalah koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.